Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Kenalkan, saya Monalisa Kalalembang, Agency Director CPS United Prudential. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mengisi untuk Google Form yang kemarin ini ya. Tahap selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai Grande Business Development Program. Silakan teman-teman tonton video ini dan setelah itu saya persilahkan teman-teman mengisi sekali lagi Google Form yang akan saya kirim ke teman-teman. Jika teman-teman mengisinya, tolong nanti di-reply bahwa sudah isi dan saya akan set up meeting di Zoom untuk kita diskusi lebih lanjut. Oke, saya mulai ya. Grande Business Development Program. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini terjadi resesi ekonomi bukan hanya di Indonesia tapi resesi secara global ya. Banyak banget perusahaan startup yang mereka mem-PHK karyawan, bahkan ada yang bangkrut sampai tutup. Contohnya JDID, kemudian juga perusahaan Meta, Facebook ya, dan juga yang terbaru Google sudah mereka melayout ya PHK ratusan karyawan mereka. Nah, kejadian ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia. Oleh karena itu, kita sebut keadaan ini sebagai resesi ekonomi global. Nah, apa yang terjadi dengan kita sendiri yang ada di Indonesia saat ini? Nah, kita tidak dapat pungkiri bahwa walaupun terjadi resesi ekonomi global, yang namanya kebutuhan itu tetap ada. Misalnya kita tetap harus membiayai ya living cost kita, biaya untuk makan, minum, transport, misalnya ada cicilan ya, cicilan mobil, cicilan apartemen, ya kemudian membantu orang tua, biaya-biaya lifestyle, nge-gym dan sebagainya. Nah, semuanya ini tentu saja menambah kos yang ada, bukannya semakin turun, tetapi karena inflasi juga naik, sehingga biaya hidup ini juga naik. Nah, sedangkan tidak mudah juga ya untuk kita bisa berpindah perusahaan dengan cepat karena justru banyak perusahaan saat ini yang sedang melakukan pengetatan ya. Nah, kira-kira teman-teman saat ini apa masalah utamanya? Apa yang teman-teman khawatirkan atau apa yang teman-teman impikan yang saat ini belum tercapai. Nanti bisa dijawab ya di Google Form yang akan saya sampaikan kirim ke teman-teman ya. Nah, kira-kira teman-teman ada di posisi mana saat ini? Ya, apakah saat ini teman-teman baru lulus, sedang mencari pekerjaan, atau masih kuliah tingkat akhir, ya ingin menambah penghasilan, atau teman-teman yang saat ini bekerja sebagai employee ya 9 to 5 atau punya bisnis sendiri, self employee misalnya seorang notaris, akuntan, atau bahkan pemilik bisnis ya, misalnya pemilik kafe atau punya perusahaan, tapi saat ini perusahaannya juga lagi going down. Nah, tentu saja di setiap tahapan ini pasti ada aja tantangannya ya. Misalnya kalau seorang employee ya mungkin saja saat ini dia masih menerima penghasilan atau gaji ya, tapi untuk waktu sangat-sangat tergantung dari perusahaan. Begitu juga tidak mudah untuk travel berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu kota ke kota lain. Nah, nanti juga teman-teman saya akan kirim untuk Google Form-nya kira-kira apa sih tantangan yang Anda alami saat ini? Apakah di pekerjaan atau kegiatan atau di bisnis saat ini? Nah, menurut teman-teman apa sih yang bisa kalau Anda seandainya bisa memilih? Penghasilan cepatkah? Penghasilan tetapkah? Atau tetap berpenghasilan? Banyak yang ingin ya untuk berpenghasilan tetap ya, tapi tidak kita pungkiri juga bahwa kalau seseorang berpenghasilan tetap ya belum tentu dia tetap berpenghasilan ya, karena penghasilannya itu bisa hilang kapan aja karena berbagai faktor. Kita lihat ya, apa saja yang menyebabkan seseorang bisa penghasilannya itu yang tadinya dia inginkan penghasilan tetap tapi bisa hilang. Nah, yang terbaik sebenarnya memang adalah tetap berpenghasilan ya. Jadi apapun
keadaan kita saat ini penghasilan tetap masuk ya. Contohnya ya yang mereka yang saat ini punya anak kecil gitu ya, juga sebagai karyawan atau sebagai pemilik bisnis itu repot banget kan ya. Nah, ketika kita nggak bisa full time untuk bekerja ya atau mengurus bisnis, tentu saja penghasilan kita berkurang. Bahkan banyak para eksekutif ya yang harus resign karena mereka ingin mengurus anaknya atau orang tuanya sudah sepuh. Nah, bagaimana nih solusinya? Ini kan problem ya. Sedangkan kita lihat tadi bahwa kebutuhan itu bukannya turun tapi tetap naik. Sedangkan income bisa menurun ya karena kita untuk sementara waktu tidak bisa dulu untuk produktif ya. Atau bahkan yang terjadi adalah kondisi fisik kita yang sedang tidak sehat ya. Kalau penyakitnya itu ringan, misalnya kena diare atau demam berdarah gitu ya, mungkin nggak akan lama dirawat. Tapi gimana kalau kondisinya itu adalah kondisi penyakit penyakit yang cukup berat ya, misalnya karena autoimun atau kena stroke atau masalah di jantung, kanker ya. Sedangkan kita lagi ada di usia produktif ya. Belum tentu loh penyakit kronis itu datang kepada mereka yang sudah tidak produktif atau udah pensiun. Banyak banget anak muda yang di usia-usia produktif, usia 25, 26 itu kena kanker. Nah, apa yang terjadi? Ya, mereka tentu saja untuk sementara waktu fokus kepada penyembuhan sehingga belum bisa untuk bekerja atau berbisnis dulu. Atau bagaimana kalau seandainya mengalami ketidakmampuan fisik ya, misalnya karena sakit atau kecelakaan ya, mengalami cacat. Nah, ini juga menyebabkan kita tidak bisa untuk menerima penghasilan seperti yang mungkin kita inginkan. Atau adanya hutang bisnis ya, hutang cicilan ya, misalnya apa namanya, kita punya cicilan mobil, cicilan apartemen, cicilan untuk hutang usaha. Nah, ini kan repot ya, ketika income kita juga lagi turun, sedangkan biaya hidup yang semakin meningkat, atau bahkan ketika usia kita saat ini sudah tidak lagi seperti dulu ya. Nah, ini juga bawa apa jadinya repot ya. Nah, sebenarnya semua dari kita tentu saja menginginkan yang namanya balance of life. Apa sih balance of life itu? Yaitu kita menginginkan semuanya ada keseimbangan ya. Tidak tidak semata-mata kita mencari yang namanya financial wealth ya atau duit kita berlimpah. Tapi di lain pihak kita mengalami masalah ya, misalnya mengalami masalah kesehatan atau kemudian kita nggak punya waktu, sibuk banget gitu ya. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Nah, sebenarnya yang kita inginkan ini balance of life-nya ini adalah kita memenuhi yang namanya financial wealth. Artinya kita punya duit yang cukup ya. Kita ketika kita menginginkan sesuatu ya tidak juga berfoya-foya ya, tapi ada sesuatu yang ingin kita beli, duitnya ada. Atau ketika kita ingin membantu orang tua atau menyekolahkan anak ke sekolah-sekolah yang menurut kita lumayan oke ya, duitnya itu ada gitu. Sehingga kita nggak harus meminjam ya, contohnya seperti itu. Nah, kemudian lagi tentu saja ketika kita nggak bisa bohong ya, ketika seseorang punya duit ya, financial wealth-nya dia bagus ya, itu secara otomatis social wealth-nya juga oke. Dia bisa diterima di komunitas-komunitas yang mungkin dia inginkan. Misalnya dia bisa bergaul dengan mereka-mereka yang secara strata sosial lebih tinggi, masuk ke klub golf ya, ke klub-klub yang lumayan mahal gitu ya, ke gym ya, itu kan nggak murah. Nah, oleh karena itu otomatis ketika dia memiliki uang, yang memiliki duit, dia bisa untuk lebih memilih ya komunitas mana yang dia inginkan. Nah, kita juga ingin walaupun kita punya duit ya, kita punya aset, kita juga punya yang namanya time wealth atau freedom ya. Kita masih bisa punya waktu untuk diri kita sendiri, kita punya waktu untuk keluarga, ya untuk teman-teman ya, kita juga bisa atur waktu untuk pekerjaan, bisnis dan lain-lain ya. Kita nggak pengen apa namanya waktu kita habis begitu aja. Ya untuk apa juga ya duitnya banyak tapi nggak bisa dinikmati gitu karena waktunya habis untuk pekerjaan atau bisnis. Nah, yang terakhir adalah physical wealth ya. Masalah kesehatan terutama semenjak COVID ini adalah masalah yang benar-benar mesti diperhatikan oleh semua pihak ya. Karena COVID juga belum berlalu ya, banyak banget anak muda ya yang secara fisik oke, sehat tapi tiba-tiba kena sakit yang cukup parah bahkan meninggal ya di usia muda karena terganggu kesehatannya. Nah, ini juga yang kita tidak inginkan.
Nah, nanti juga teman-teman akan isi di Google Form ya, kira-kira saat ini dari keempat hal ini, ya, apa sih yang paling penting bagi teman-teman? Ya, seperti itu. Dan mengapa itu penting? Nah, sekarang kita ingin lihat ya, apa aja sih yang teman-teman bisa dapatkan di bisnis Prudential. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di LinkedIn, bahwa di Prudential ini teman-teman bisa mendapatkan yang namanya second income, ya, penghasilan kedua, seperti itu. Di Prudential, kita tidak mengenal yang namanya gaji atau salary ya, seperti karyawan pada umumnya. Yang kita terima di sini adalah komisi, bonus, ya, royalti dan sebagainya. Penghasilan ya, penghasilan kan tidak sama dengan gaji. Nah, selain itu apalagi yang teman-teman dapatkan? Yang pasti ketika teman-teman setuju untuk bergabung bersama-sama dengan komunitas kita di GPS United ya, berarti teman-teman setuju untuk menjadi seorang pebisnis dalam bidang asuransi ya. Di mana bisnisnya ini bisa running terus ya. Jadi kayak punya toko itu bisa buka 24 jam dan walaupun teman-teman ada di kamarnya di kota mana ya, semuanya bisa ya. Pelanggannya bisa dari seluruh Indonesia seperti itu. Nah, kemudian juga teman-teman di bisnis ini, ya selain misalnya teman-teman saat ini masih bekerja ya sebagai employee. Nah, tapi teman-teman punya sumber income yang lain. Nah, tentu saja sumber income itu macam-macam ya, ada yang punya bisnis gitu ya. Nah, tapi kan kalau mau punya bisnis itu nggak mudah juga, harus punya modal, teman-teman mesti luangkan waktu, rekrut karyawan, punya sistem dan sebagainya. Nah, di Prudential sendiri ya, teman-teman bisa dapatkan satu unit bisnis di mana bisnisnya ini bisa mendatangkan income yang luar biasa dan sudah ada sistemnya ya, dan semuanya itu ada di handphone aja. Jadi benar-benar menurut saya ini adalah bisnis yang sangat efektif dan efisien untuk teman-teman jalankan, terutama untuk mereka-mereka yang saat ini bekerja sebagai employee atau teman-teman yang juga punya bisnis ya, tapi pengen juga ya selain bisnis yang sekarang ini punya bisnis yang lain, another bisnis gitu ya. Nah, teman-teman bisa jalankan di Prudential. Bagaimana dengan market ya? Di Prudential sendiri marketnya sangat-sangat besar. Saat ini penduduk Indonesia ada 270 juta jiwa ya, dan yang punya polis asuransi itu baru sekitar 8 sampai 9%. Ya, teman-teman bisa bayangkan masih ada 92% ya penduduk Indonesia yang belum memiliki polis asuransi yang cukup ya untuk mereka. Mungkin saat ini mereka punya yang namanya BPJS, tapi sebenarnya BPJS itu kita tidak bisa apa namanya ya kategorikan itu sebagai sebenarnya asuransi yang benar-benar bisa memenuhi keinginan semua orang karena ada keterbatasan-keterbatasan ya seperti itu. Nah, tapi syukur juga ya pemerintah mau untuk memberikan kepada rakyat Indonesia satu fasilitas yang bagus menurut saya. Nah, tapi ada keterbatasannya ya dengan limit, dengan kamar, apalagi dengan aturan BPJS yang sekarang ini ya sekamar itu berempat atau berenam. Nah, gimana kalau misalnya di samping kita itu ini kalau misalnya asuransi kesehatan ya, dia sakitnya parah gitu ya. Misalnya dia kena sakit kanker yang dari pagi sampai pagi dia mengerang terus ya. Bagaimana caranya seseorang bisa beristirahat dengan baik ya. Jadi marketnya pasti sangat-sangat besar. Nah, kemudian juga di GPS United ya, kita adalah komunitas yang isinya itu 90% anak muda usia 25 tahun sampai dengan 38 tahun ya, itu rata-rata. Ada nggak yang di atas itu? Ada juga gitu. Tapi 90% isinya itu. Jadi benar-benar anak muda yang menginginkan adanya perubahan dalam kehidupan mereka jauh lebih baik ya, memiliki balance of life seperti yang tadi saya sebutkan ya, empat hal tersebut di mana mereka punya penghasilan, tapi mereka juga punya waktu dan juga kesehatannya bisa terjaga ya, serta social life-nya juga lebih baik karena kita banyak sekali apa namanya kegiatan ya, ada klub tenis ya, ada klub untuk basket ya, klub untuk futsal dan lain sebagainya. Di Prudential sendiri adalah bisnis yang bisa kita wariskan. Kalau misalnya seorang karyawan atau employee, walaupun misalnya posisinya dia saat ini adalah seorang direktur ya, direktur utama di sebuah perusahaan, tapi apakah menurut teman-teman posisi direktur utama itu bisa dia berikan kepada istrinya atau anaknya ketika dia sakit?
nggak bisa ya teman-teman ya. Nah ini beda banget dengan di Prudential ya. Ketika teman-teman mencapai posisi agency director, ada sebuah surat yang teman-teman tanda tangani. Jadi surat itu seperti surat bahwa teman-teman kalau terjadi resiko pada seseorang yang misalnya kena sakit kronis ataupun dia meninggal, semua jaringan bisnis dia itu bisa diberikan kepada pasangan, anak ataupun orang tuanya dia. Nah, di sini juga kita miliki yang namanya flexible time ya. Jadi teman-teman, kantor kita ada nggak GPS United? Ada. GPS United ada di APL Tower lantai 36 Jakarta ya. Nah, tapi kita bisa menjalankan bisnis ini dari mana saja gitu. Nah, untuk teman-teman yang ada di Jabodetabek ya, kami mengundang untuk teman-teman bisa datang ke kantor itu di hari Sabtu. Karena di hari Sabtu teman-teman bisa lihat ya begitu banyak teman-teman GPS lainnya, bisa ngobrol gitu ya. Kemudian juga di GPS United kita ada training, pembelajaran-pembelajaran dan sebagainya ya. Di Prudential juga untuk teman-teman yang sangat-sangat senang dengan traveling, di sini tempatnya. Teman-teman bisa dapatkan traveling secara gratis, yaitu bisa sampai 3 sampai 4 kali setahun ya. Bisa ke Bangkok, ke Genting, ke Bali ya, ke Eropa gitu ya. Saya mengundang teman-teman untuk join sekarang. Kalau teman-teman join sekarang ya, teman-teman di tahun ini bisa berangkat ke 3 negara gitu ya. Bisa ke Eropa, ke Bali, ke Genting Malaysia, bahkan bisa juga ke Makau ya. Dan yang pasti teman-teman akan dapatkan yang namanya personal development ya. Dan yang paling menarik adalah teman-teman tidak perlu keluar dana untuk biaya awal ya, untuk modal awal. Tetapi teman-teman ya, bisnis ini yang paling mahal adalah teman-teman mau meluangkan waktu ya, investasi waktu untuk belajar dan juga praktek apa yang sudah dipelajari serta ikuti tahapan-tahapan yang ada di Grandia Business Development Program ini. Nah, teman-teman sudah saya ceritakan tadi mengenai benefit-benefitnya, kira-kira yang mana nih menurut teman-teman yang paling menarik untuk Anda? Dan mengapa itu menarik? Nah, ini adalah potensial income di Prudential ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, di Prudential kita nggak ada yang namanya gaji tetap atau salary ya, seperti umumnya karyawan ya. Tapi kalau teman-teman benar-benar sungguh-sungguh mengikuti sistem ya mentoring yang ada di program ini ya, di 6 bulan pertama teman-teman akan terima 2,5 sampai dengan 5 juta per bulan ya. Dan di bulan ke-7 itu udah langsung naik berapa kali lipat 15 juta, di semester ketiga di atas 50 juta, bahkan setelah melewati 4 semester atau 2 tahun itu udah di atas 100 juta ya. Sepertinya kayaknya apa namanya too good ya to be true. Nah, tapi teman-teman datang aja nanti ke Prudential, terutama ke GPS United ya, begitu banyak anak muda usia 25, 26 ya, 28 ya, income-nya itu udah rata-rata di atas 80 juta per bulan. Ya, dan itu diperoleh dengan waktu yang sangat cepat, hanya sekitar 2 tahun. Nah, coba bandingkan dengan teman-teman sekarang ya, dengan rata-rata seusia kalian, ada nggak yang dalam waktu senior kalian ya, yang 2 tahun di atas teman-teman yang bisa capai income di atas 80 juta per bulan. Kalau nggak ada, nah boleh nih teman-teman join ke program ini. Teman-teman juga nggak dipungut bayaran kan? Nah, jadi dari apa yang saya sampaikan, kita bisa sukses di Prudential ini ya, ada 4 syarat yang perlu dipenuhi. Yang pertama ini adalah satu, mau meluangkan waktu ya, dari hati yang terdalam itu mau dulu untuk mengembangkan diri. Melalui apa? Mengembangkan skill, mengembangkan network, mengembangkan, mindset dan sebagainya. Nah, kita dulu yang di-upgrade. Kalau kita growing, ya kita secara personal growing, otomatis income kita pun akan growing. Nah, kemudian syarat kedua adalah kita harus punya kebaikan hati. Ya, ini syarat utama teman-teman ya di bisnis Prudential. Teman-teman perlu untuk care dengan orang lain ya, dengan calon nasabah, dengan tim ya, dengan mentor, dengan leader, itu kita perlu care ya. Kalau teman-teman punya kebaikan hati ya, insya Allah ya, apa yang teman-teman cari ya itu teman-teman akan dapatkan di bisnis ini ya. Yang ketiga, teman-teman memang perlu untuk mau selalu terkoneksi ya dengan orang lain ya, apakah dengan eh, leader, dengan mentor, dengan prospek, dengan anggota timnya gitu ya, harus mau selalu untuk terkoneksi dan sharing info, ya ngobrol gitu ya.
Yang pasti ya, ketika kita ada di bisnis ini, ya teman-teman tidak bekerja sendiri. Jadi di GPS United, di Prudential, income teman-teman yang teman-teman dapatkan memang semakin besar yang teman-teman inginkan income yang diperoleh, berarti teman-teman perlu untuk mengembangkan timnya semakin besar. Tapi don't worry, teman-teman tidak kerja sendiri, ada belasan bahkan puluhan mentor yang akan menolong teman-teman untuk mengembangkan tim. Nah, tadi saya udah sebutkan ya, bahwa di bisnis ini, teman-teman, salah satu syaratnya yang utama adalah care dengan orang lain. Intinya adalah Prudential itu bisnis kebaikan hati, ya. Kalau bisnis lain misalnya, kalau teman-teman, apa namanya, jualan gitu ya, misalnya, produk apalah, misalnya, mobil atau apartemen, itu kan, produk-produk di mana kalau mobil kan dipakai orang ya, atau apartemen. Nah, tapi Prudential sendiri itu adalah bisnis kebaikan hati. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya adalah bagaimana caranya kita sharing kepada seseorang karena kita care dengan mereka. Jangan sampai namanya hidup kita nggak pernah tahu ya, ada yang namanya resiko. Ketika resiko kehidupan terjadi, misalnya meninggallah si orang tua atau kena sakit lah, ya kan, anak-anaknya mereka akan mengalami penderitaan, bukan hanya waktu yang singkat tapi dalam jangka waktu yang lama gitu. Nah, itulah pentingnya kita perlu punya care ya, kebaikan hati untuk kita mau nih cerita ya. Teman-teman tidak jualan di sini, sekali lagi saya sampaikan, teman-teman tidak jualan ya. Kita hanya share aja melalui ada teknik-tekniknya ya, storytelling ya, dan juga teknik bertanya. Ketika kita cerita, kita tanya kepada mereka, apakah mereka, juga bisa merasakan ya, atau kepikiran nggak punya masalah dengan cerita yang baru kita sampaikan. Nah, kalau seandainya mereka bilang iya, ya berarti teman-teman udah closing berarti saat itu ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, betapa kalau seseorang itu tidak punya yang namanya manajemen resiko berupa polis asuransi, ya itu suffer ya, dalam arti secara keuangan itu benar-benar turun jauh gitu loh. Turun banget gitu ya, kayak si Denada sampai harus, jual rumah dan tanahnya, kemudian Indra Bekti kemarin istrinya itu sampai udah harus, buat donasi ya, dan itu tidak murah sampai dengan 1 miliar tiap pengobatannya Indra Bekti. Kemudian juga untuk penyakit-penyakit sekarang itu nggak murah banget loh ya, penyakit kanker ya, ini berdasarkan bukti klaim ya, dibayar oleh Prudential itu 2,3 miliar di Rumah Sakit MRCC Siloam, Semanggi, Jakarta ya. Terus ada yang masalah jantung, ini 1,8 miliar. Nah, kebayang nggak bagaimana mungkin ya seseorang ya ketika dalam keadaan yang sakit tidak berdaya, dia pun harus menyiapkan uang 2,3 miliar, 1,8 miliar ya. Nah, oleh karena itu penting banget ya ketika seseorang itu punya yang namanya proteksi ya. Nah, ketika resiko terjadi, 2,3 miliar ini tidak akan keluar dari kantongnya dia. Dia tidak harus masuk mendaftar di kitabisa.com ya untuk mengharap donasi dari orang lain. Tetapi Prudential yang akan membayar semua tagihannya itu ya. Kemudian juga untuk mereka-mereka kita juga sharing ya, kalau misalnya kita punya teman, saudara yang punya, anak kecil gitu ya, karena ini pengalaman saya sendiri, teman saya, ya dia dan suaminya meninggal, sementara anaknya dia masih kecil ya, mereka meninggal waktu Covid kemarin. Nah, saya udah ceritain mengenai konsep, bagaimana mereka perlu yang namanya proteksi karena anaknya masih kecil ya, secara keuangan kalau ada apa-apa dengan mereka, ada uang gitu ya untuk, biaya sekolah anak-anaknya. Tapi teman saya menolak. Ya, apakah saya rugi? Ya, saya sih nggak rugi ya teman-teman ya. Dengan mudah saya bisa cerita lagi ke orang lain gitu loh. Kalau mereka nggak setuju, sebenarnya yang rugi itu adalah si nasabah, si prospek itu. Kenapa? Mereka kehilangan satu momen gitu ya. Ada uang besar yang akan masuk ke untuk anak-anak mereka ya kalau terjadi resiko. Nah, bagaimana kalau tidak terjadi resiko? Don't worry ya, Prudential punya banyak produk. Kalau tidak terjadi resiko, semua duit nasabah akan dibalikan ya. Tapi memang itu tidak bisa ditarik dalam jangka waktu yang pendek karena tentu saja beda ya. Kita harus bedakan pengertian antara polis asuransi dan juga tabungan. Pasti beda banget karena kalau kita nabung di bank, kita baru nabung 1 juta, terjadi kecelakaan nggak mungkin kan bank langsung kita cuma store 1 juta bayar 1 miliar, nggak mungkin kan. Tapi di asuransi berlaku bayar 1 juta, kalau terjadi resiko meninggal bayar 1 miliar. Tapi semuanya pasti ada plus minus. Ya bank kapan
mau tarik boleh. Kalau di asuransi, ya store 10 tahun, eee, endapkan dana di sana selama 20 tahun, setelah 20 tahun tidak terjadi apa-apa, semua setoran balik, bahkan mereka akan kasih bonus 10%. Oke banget kan, ya. Nah, tentu saja polis asuransi itu dibutuhkan oleh semua orang. Nah, nanti teman-teman jawab juga di Google Form yang akan saya sampaikan ya. Menurut teman-teman sendiri, apakah asuransi bisa membantu seseorang? Kayak yang tadi saya cerita ya, teman saya, ya akhirnya anak-anaknya suffer ya, anak-anaknya itu baru umur 8 sampai 10 tahun, dalam waktu hanya 1 minggu ditinggal ayah ibunya. Sedangkan ya omanya mereka, neneknya mereka itu sudah sangat tua gitu. Nah, kebayang nggak siapa yang akan membiayai kedua anak ini? Ya saya juga nggak tahu karena, mereka segera dibawa oleh keluarganya ke luar kota ya, seperti itu. Nah, apakah teman-teman merasa bahwa asuransi itu penting? Nah, kalau misalnya asuransi itu penting, bisa bantu orang, apakah teman-teman merasa bisa bantu juga nggak untuk membantu diri kita sendiri atau keluarga kita? Nah, kira-kira kalau kita hanya dengan cara bercerita ya ke orang-orang dan mereka terbantu, ya teman-teman mau lakukan ini enggak? Ya, nanti teman-teman bisa jawab di Google Form yang nanti saya sampaikan ya. Oke, sekarang kita masuk ke dari mana aja sih source of income-nya di Prudential ya. Teman-teman di Prudential itu sendiri ya tidak melulu teman-teman yang namanya itu selling atau jualan ya. Tidak melulu seperti itu. Tapi kalau teman-teman senang ya, senang untuk berbagi, senang untuk mengedukasi orang lain, ya teman-teman akan dapatkan duitnya itu jauh lebih banyak lagi dan cepat ya. Oke, saya jelaskan mengenai, apa aja sih, sumber penghasilan di Prudential. Yang pertama, sebenarnya simpel banget teman-teman ya, kita cuma ngobrol aja ke teman, ke kakak, ke orang tua, ya, ke teman kantor, sepupu, ya, bahwa, dengan tadi ya teknik storytelling, kita bercerita ya, contoh misalnya ceritanya kayak yang artis Vanessa Angel ya, "Eh Kak pernah kemarin tahu kan ya, cerita Vanessa Angel itu, tiba-tiba aja dengan ada satu, musibah ya, dia dan suaminya harus meninggal karena kecelakaan, sedangkan anaknya dia masih kecil." Nah kebayang nggak Kak, kalau misalnya ya anaknya mereka itu si Gala itu, ya, ini, kebetulan aja alhamdulillah orang tuanya si suaminya Vanessa Angel ini lumayan kaya ya, lumayan berada lah bisa biayai anak ini. Kalau seandainya seperti teman saya tadi ya, anak-anaknya kecil tapi, omanya udah tua dan tidak punya penghasilan. Nah, kira-kira menurut Kakak apa yang terjadi ya dengan, anak itu? Nah, kita dengerin aja dia bercerita bla bla bla. Nah, intinya adalah teman-teman kita perlu untuk menjual yang namanya masalah. Yang kita jual bukan produk, tapi masalah kita kemukakan. Kalau ternyata nasabah kita merasa, "Oh iya ya, betul juga, kalau ada apa-apa dengan saya gimana?" Ya. Nah, seperti itu teman-teman udah langsung closing. Ya sesimpel itu aja teman-teman, ya. Kita cuma bercerita aja, kita punya puluhan cerita, nah nanti semuanya kita akan pelajari di program ini. Nah, kemudian lagi teman-teman yang kedua adalah simpelnya ini seperti yang saya sebutkan bahwa di bisnis ini teman-teman akan mendapatkan income yang besar ketika kita lakukan bersama-sama. Jadi teman-teman ajak temannya, sepupunya, teman kantor, ya, apa namanya, kakak, atau misalnya siapapun ya teman-teman ajak, mereka juga melakukan hal yang sama, edukasi ke orang lain. Atau misalnya mereka ingin ya buka polis pribadi, ya kalau dia buka polis pribadi ya, polis itu artinya dia sendiri ya, yang sebagai agennya, terus dia juga buka polis gitu. Berarti kan nanti komisinya masuk ke dia sendiri, ya. Nanti teman-teman kalau berhasil mengajak orang lain dan akhirnya mereka juga buka polis, teman-teman akan terima nih ya income-nya itu 500.000 per satu agent yang berhasil pecah telur istilahnya gitu ya. Itu kan tim teman-teman dia berhasil pecah telur karena dia berhasil untuk closing polis apakah buat temannya, keluarganya atau bagi diri dia sendiri. Nah, income yang paling besar sebenarnya adalah yang di poin nomor 3 gitu ya. Nah, tadi kita udah poin nomor 1 kita edukasi orang lain, nomor 2 kita ajak teman untuk join di program ini, yang ketiga adalah teman-teman yang sudah kita ajak ke bisnis ini, ya kita bantu untuk mereka lebih bertumbuh. Nggak usah khawatir, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, ada puluhan mentor, leader yang akan bantu teman-teman di bisnis ini, ya. Nah, ketika mereka pun bertumbuh, misalnya aja ya, setiap bulan komisinya dia itu 10 juta per bulan. Dan teman-teman sebagai leadernya, sebagai orang yang mengajak mereka ke bisnis ini, teman-teman akan mencapai posisi associate agency director itu
di akhir bulan Juni. Nah, sehingga ketika teman-teman di awal Juli sudah punya posisi title Associate Agency Director AAD ya, ketika timnya punya income itu 10 juta, ya teman-teman akan terima dari Prudential persis sama, ya 100% sama atau 10 juta juga dari satu agent. Kebayang nggak kalau teman-teman punya 5 agent? Berarti teman-teman akan terima 50 juta. Ya, Prudential bayar mahal ke teman-teman karena teman-teman beserta dengan mentor dan leader yang ada di Prudential berhasil mengembangkan si agent tersebut untuk dia punya komisi. Ya, nah kemudian setelah setahun ya sampai dengan Desember si orang tersebut pasti dia berkembang lagi dong. Nah teman-teman juga grupnya makin gede, teman-teman naik posisi menjadi seorang agency director. Kenapa mesti naik posisi? Kenapa mesti promosi? Teman-teman dapatnya lebih gede, terimanya itu adalah 140% dari komisinya dia. Jadi kalau agentnya terima 10 juta, di posisi agency director atau AD, teman-teman akan terimanya itu adalah 14 juta. Luar biasa ya, jauh lebih besar daripada yang diperoleh oleh timnya. Tapi timnya hanya bisa dapat income sebesar itu kalau teman-teman dan semua mentor-mentor itu bekerja sama. Jadi nggak mungkin kerja sendiri teman-teman. Ya, nah, ini adalah tabel ya, tabel komisi itu semuanya berdasarkan produk teman-teman. Jadi kita punya puluhan produk di Prudential ya. Kalau teman-teman nanti sudah join bisnis ini ya, di program ini saya akan jelaskan lebih detail mengenai produk. Kita juga ada bonus ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tadi ya di poin nomor 1 berhasil edukasi kepada eh, apa namanya nasabahnya agar mereka setuju untuk buka polis ya. Nah, nanti teman-teman akan terima yang namanya bonus ya. Misalnya aja income-nya teman-teman itu adalah 15 juta. 15 juta per bulan ya. Nah, teman-teman akan terima nih bonusnya. Bonusnya berapa? Ya, sebesar 100% dari income tahunan ya. Luar biasa ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ada juga kita yang namanya royalti ya. Untuk detail bonus nanti saya akan jelaskan ya, teman-teman ya. Nah, kemudian juga untuk royalti yang tadi saya sudah jelaskan ya, tadi ada yang 100%, ada 140%, dan itu bukan hanya satu layer aja. Ini berlaku sampai dengan 6 layer ke bawah. Jadi misalnya teman-teman ajak si A ya. Nah, dari si A ini teman-teman seorang AD ya, seorang AD teman-teman dia income 10 juta. Teman-teman terima berapa tadi? 14 juta ya, 140%. Si A ini ngerekrut si B ya. Si B ini juga nanti dia punya income ya, misalnya seperti itu. Nah, teman-teman akan dapatkan berapa ya dari income-nya dia ya. Nanti teman-teman akan terima 33% dari income-nya si B ini ya, dan itu sampai 6 kedalaman ke bawah. Jadi B misalnya rekrut C, rekrut ke bawah terus itu nanti detailnya ada ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman menarik apa tertarik ya kita akan diskusi lebih lanjut ya. Tapi saya mau bilang bahwa makanya kenapa dalam 2 tahun income itu sampai dengan di atas 100 juta ya karena kita mainnya omset grup teman-teman, bukan penjualan pribadi ya. Oke, saya akan jelaskan mengenai apa yang harus kita lakukan nih. Ini roadmap-nya 6 bulan sebenarnya ya sampai dengan bulan Juni. Tapi karena ini udah Februari dan bahkan kita udah mau masuk Maret, berarti kita hanya punya waktu 4 bulan ya untuk menyelesaikan program ini. Kenapa kita selesaikan di akhir Juni? Karena teman-teman perlu untuk segera promosi. Ketika teman-teman promosi di akhir Juni ya, teman-teman sudah berhak untuk mendapatkan sumber income ketiga yang saya sebutkan tadi ya. Jadi kalau timnya terima 10 juta, teman-teman pun akan terima sebesar 10 juta ya. 3 hal aja yang kita lakukan tadi saya sudah jelaskan ya, teman-teman edukasi orang lain ya melalui teknik bercerita dan bertanya ya. Dan teman-teman perlu untuk mengumpulkan dalam 4 bulan ini, setiap bulan itu kira-kira total preminya ini 3 juta per bulan ya. Jadi kalau ada nasabah yang bayar 2 juta per bulan, ada yang 1 juta gitu. Ini minimum ya. Kalau mau mereka bayar lebih, lebih bagus lagi ya. Nah, kemudian teman-teman ajak teman-temannya untuk join ya di program Agent Get Agent. Setiap kali ada yang join dan mereka berhasil closing ya. Nah, teman-teman terima 500.000 ya, pecah telur istilahnya kita ya. Dan tim edukator ya, kerja selalu bersama-sama dengan tim ya. Tadi kalau sendiri 3 juta per bulan, kalau secara tim itu 6 juta. Berarti teman-teman nggak sendiri ya, ada si A, B, C, D. Total-total itu premi 6 juta per bulan ya. Oke, kita masuk ke Grande Development Program ya. Ini adalah satu program yang kita rancang ya, di mana di akhir bulan Juni ya kita berharap teman-teman bisa promosi.
Nah, bukan hanya promosi yang teman-teman dapatkan nanti ya, di bulan Juli teman-teman akan terima royalti yang 100% itu, tapi teman-teman bisa untuk dapatkan trip gratis untuk ke Genting Malaysia ya, dan juga teman-teman bisa dapatkan untuk, berangkat ke Bali ya 3 hari 2 malam, semuanya gratis. Nah, untuk, bisa berangkat ini ya, kita tinggal kerjain aja programnya gitu ya, kayak dulu kita zaman kuliah dulu kan, ke zaman kuliah itu kan kita selesain aja SKS-nya, istilahnya gitu aja gitu, biar biar simpel gitu ya. Nah, ketika setiap bulan teman-teman selesaikan, semua SKS-nya ya, teman-teman juga akan terima komisi plus ada, cash allowance tambahan yang akan teman-teman terima ya, jika, terpenuhi, syarat-syaratnya ya. Di bulan Maret ya, teman-teman perlu untuk, kejar omset itu 20 juta ya. Kita di sini kalau ngomongin omset itu berarti, premi per bulan yang disetahunkan ya. Jadi kalau misalnya preminya 1 juta per bulan, berarti, omset jadi 12 juta, kira-kira begitu teman-teman ya. Jadi kalau dia 20 juta itu tinggal dibagi 12 aja ya, 21 juta berapa itu, 1,6 ya berarti ya premi yang terkumpul ya. Jadi misalnya aja ada yang bayar 1 juta, ada yang bayar, 500.000, ada yang bayar 800.000, itu ditotalin aja ya, kira-kira begitu teman-teman, baru dikali premi per bulan dikali 12 ya. Nah, jadi syaratnya itu di bulan Maret ya kita kumpulkan, premi di mana atau mereka mau bayar tahunan boleh, nggak boleh bayar tahunan 20 juta sekaligus langsung ya bayar tahunan, berarti teman-teman sudah terpenuhi ya targetnya. Nah, kalau kita, hitung ya, ini kita kan ada omset gitu teman-teman, nanti detailnya kita akan bahas di kelas ya. Anggap aja rata-rata, komisinya itu 25% ya, 25% dikali 20 juta dibagi 12, kira-kira per bulannya itu teman-teman terima 416. Tapi jangan lupa teman-teman ya, luar biasa Polyprudential ini, satu kali teman-teman closing nasabah, teman-teman akan terima income itu dalam waktu 2 tahun atau 24 bulan. Jadi kalau dia bayar tahunan, teman-teman terima tahun ini dan juga tahun depan, walaupun closingnya tahun ini ya, bulan ini ya. Kalau misalnya dia bayar bulanan, teman-teman setiap bulan akan terima ya, sampai dengan 24 bulan. Jadi kalau misalnya 416.000 ini di bulan Maret teman-teman terima, ya bulan April 416-nya terima lagi nggak? Terima lagi, makanya naik naik terus angkanya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah kemudian kita bisa, lihat ya bahwa nanti, ada kita berikan di sini, cash allowance ya, kalau misalnya teman-teman memenuhi, persyaratan. Jadi misalnya ada, apa namanya, di bulan Maret ya, teman-teman berhasil, merekrut gitu ya, mengajak orang lain, itu rekrut namanya ya, dan mereka juga berhasil untuk, buka polis, apakah untuk diri dia sendiri atau orang lain, ya. Kemudian juga, ada minimum polis ya teman-teman ya, bisa aja teman-teman langsung, closing-nya gede gitu ya, ada nasabah yang dia maunya closing-nya gede. Nah, boleh nggak? Bisa aja gitu ya. Wah, saya gede, buka gede aja sekarang, nanti bulan depan saya santai-santai aja. Nggak juga seperti itu teman-teman ya, tetap ada minimum polis yang perlu dicapai ya. Kenapa? Yang kita, mau latih teman-teman di sini adalah teman-teman, bisa beraktivitas secara kontinu ya, seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini ya yang teman-teman akan dapatkan di, Grande Program. Untuk lebih detailnya nanti kita akan bahas, di kelas ya. Tapi yang itu tadi saya, sudah sampaikan, kalau teman-teman capai semuanya kayak kita, apa namanya, kuliah gitu ya, semua SKS terselesaikan dengan baik, teman-teman akan terima, banyak ya dari Prudential. Nah, ini kira-kira, income ya kalau misalnya teman-teman ikuti semua, programnya sampai dengan bulan Juni itu rata-rata, ditambah dengan bonus ya, makanya teman-teman perlu kejar untuk omset penjualan pribadi itu 200 juta, kira-kira teman-teman akan terima sekitar 5,8 juta per bulan ya. Tapi ketika teman-teman, berhasil naik ya untuk di awal Juli, menjadi seorang, associate agency director, itu dapatnya gede banget ya, karena teman-teman sudah berhak atas royalti yang 100% yang tadi saya sampaikan itu ya, makanya langsung lompat ke 14,5 juta ya. Apa yang harus kita lakukan ya kalau teman-teman tertarik untuk ikuti program ini, yang pertama kita, registrasi dulu ya ke aplikasinya Prudential, kita akan ketemu lagi ya, saya akan kirim Google Form. Nah, berdasarkan Google Form itu kita akan diskusi dulu, setelah itu kita masuk ke programnya, kita namanya Fast Track ya.
Dan selama program itu teman-teman perlu ikuti ya setiap bulan sesuai dengan target yang sudah disampaikan gitu ya. Apa saja yang diomongin dan lain sebagainya itu semua nanti kita pelajari di kelas ya. Tapi rule-nya tinggal itu aja, capai yang tadi saya udah sampaikan ya, kita edukasi ke orang lain, kumpulin setiap bulan minimum premi 3 juta, ya kemudian ajak teman-temannya join di program ini, 3 teman ya, kemudian juga secara grup capai 6 juta per bulan, teman-teman pasti capai untuk sampai dengan akhir Juni. Oke teman-teman, demikian dari saya ya. Kalau ada hal-hal yang ingin teman-teman sampaikan, nanti saya kasih Google Form-nya, teman-teman bisa tanyakan di situ. Terima kasih semuanya. Salam.